Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ajat Sudarjat. Saya calon juru penggerak angkatan, ke-10 dari Kabupaten Sukabumi. Izinkan pada kesempatan ini saya bersama teman saya Pak Sandi Kuswandi akan melaksanakan pelatihan untuk coaching. Kita Siap. selamat menonton. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam Pak Ajat. Sehat ya Pak Sandi ya hari ini ya? Alhamdulillah pada hari ini, alhamdulillah tidak ada satu apapun, alhamdulillah lagi sehat Pak Ajat. Alhamdulillah. Nih katanya ada sesuatu yang ingin kita bicarakan nih hari ini nih Pak. Betul banget Pak Ajat. Iya, saya pengen sharing aja ya Pak Ajat ya. Pengen Siap siap. sharing terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Mhm. Kebetulan ini Pak Ajat, saya sedang berada di sekolah yang kedua ya, Iya, berada di sekolah kedua. Dan ya begitulah di setiap sekolah pasti ada permasalahan. Mudah-mudahan hari ini bisa sedikit membawa pencerahan buat saya Pak Ajat. siap siap. Kalau boleh tahu permasalahan yang mungkin ada di sekolah sekarang atau sekolah yang lama apa tuh, Pak? Yang Jadi kita gini bahas Pak hari ini. Ajat, baik. Jadi gini, di sekolah yang ini kebetulan ini sekolah saya sendiri ya, sekolah SMK. Ini permasalahan gini. Saya itu punya satu orang anak nih, satu orang anak di tingkat kelas 11 ya. Iya. Di tingkat kelas 11 saya sudah tahu sih sebetulnya background anaknya di keluarganya seperti apa. Nah, yang menjadi permasalahan anak tersebut tidak bisa masuk secara rutin gitu kan ke sekolah. Tidak bisa masuk Baik. secara rutin ke sekolah. Alasannya, yang pertama itu alasannya dia nggak bisa masuk ke sekolah itu karena dia juga sudah dijadikan sebagai tulang punggung oleh keluarganya Pak Jat. Iya iya. Seperti itu. Jadi alasan dia nggak bisa ke sekolah itu, dia itu kerja. Nah, seperti itu. Oke. Gimana tuh kira-kira? Saya udah ngasih saran harus seperti ini. Sekolah juga penting dan untuk membantu keluarga pun penting. Cuman masih tetap anak tersebut belum bisa ke sekolah. Baik baik. Iya, sedikit saya memahami ya, kalau saya identifikasi berarti permasalahan yang Bapak ucapkan tadi, yaitu tentang apa dan bagaimana, eee, mengadakan atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk supaya kegiatan, apa namanya, putra-putri Bapak, atau murid Bapak pada kesempatan ini bisa, berjalan dengan baik. Kemudian Betul, betul. kemudian kalau bisa kita lihat, kita identifikasi sama-sama, memang hal situ susah juga ya penanganannya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, gertakan, tindakan, kerjaan, apapun strategi Bapak yang Bapak lakukan untuk kembali, apa namanya, mengajak anak tersebut, apa yang Bapak lakukan, Pak? Nah, ini saya sudah melakukan beberapa langkah tindakan gitu kan untuk mengantisipasi, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Salah satunya kemarin saya sudah melakukan pemanggilan terhadap anak tersebut gitu kan. Kita ngobrol, curhat sambil menggali keadaan si anak tersebut yang sebenarnya seperti apa gitu kan, baik keadaan di sekolahnya ataupun keadaan di lingkungan rumahnya. Nah, ternyata si anak tersebut kan sudah tidak mempunyai orang tua ya. Ibunya itu udah meninggal. Nah, sementara bapaknya juga udah tua lah, udah sepuh kan gitu ya usianya. Nah, Pak, jadi saya itu sebetulnya kata si anak sekolah pengen gitu kan, sekolah pengen punya ijazah. Hanya kalau saya dituntut harus rutin gitu kan dalam satu minggu misalkan full masuk ke sekolah. Iya. Nah, saya nggak bisa membantu karena orang tua saya, si bapaknya itu udah nggak bisa bekerja. Saya pun dituntut harus
mencari membantu keluarganya, kehidupan di keluarganya gitu kan. Dia harus kerja juga. Jadi paling bisa masuk itu dia dalam 1 minggu 2-3 kali itu udah maksimal gitu kan, Ya. udah maksimal. Nah, kemarin kita udah datangi gitu kan ke orang tuanya, betul-betul sangat memprihatinkan Pak Jat. Sehingga saya pun harus gimana gitu kan, harus gimana caranya biar anak tetap bisa sekolah, kebutuhan dia pun di rumahnya bisa terpenuhi kan seperti itu ya. Terus Pak, kalau boleh saya tahu, Bapak sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah atau komite sekolah di tempat untuk sekedar melakukan tindakan apa gitu, Pak? Nah, eh, musyawarah gitu kan antara pihak yayasan, pihak komite sekolah, gitu. Langkah-langkah saya baru baru hari ini mau dilaksanakan kan gitu. Oke, siap. Jadi kalau melihat hal seperti itu berarti pergerakannya sudah ada dong? Ya, Ya, dari dari Pak Bapak, dari pihak sekolah, mungkin selanjutnya tinggal pelaksanaan kegiatannya untuk lebih apa namanya, terkonsentrasi lagi mungkin ke anak tersebut ya, Pak, ya. Kemudian kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang nih, supaya lebih apa namanya, memperhatikan bagaimana anak tersebut bisa sekolah lah intinya seperti itu, yang baru-baru ini Bapak lakukan, yang tadi Bapak katakan. oh iya. Ini untuk sementara sementara waktu ini saya dari kemarin berarti baru 1 minggu ya kegiatan belajar di semester yang sekarang baru 1 minggu. Iya. Usaha yang saya lakukan pendekatan juga termasuk dengan anak, yaitu saya baru bekerja sama ini dengan keluarga saya pribadi ini, baru dari pribadi saya gitu kan. Kita bantu aja dulu. Yang paling penting sekarang apalagi di awal-awal masuk pembelajaran gitu kan, saya pengen anak tersebut bisa masuk dan seperti itu. Jadi salah satu caranya jadinya itu saya dengan keluarga itu membantu dia walaupun tidak mungkin tidak cukup itu ya untuk kebutuhan dia dan keluarganya di rumah gitu kan, sedikit memberi bantuan saja. Hanya Baik. saya berpikir itu mungkin hanya bisa berjalan dalam beberapa waktu saja Pak Jat. Jadi kalau untuk dalam jangka waktu yang panjang, saya pun kayaknya mungkin nggak bakalan bisa kan seperti itu. Baik, Pak Sandi, ceritanya menarik sekali nih ya, seperti apa dan bagaimana perjuangan Pak Sandi untuk melayani siswa kita yang berkebutuhan khusus mungkin, tapi bukan pada pribadinya Betul. sendiri, tapi ke keluarganya. Oke, Pak Sandi, Ya, ini kan Pak Sandi saya yakin kalau bergerak sendiri kan, apa namanya, kurang begitu kuat lah gitu kan, maksimal. minimal kurang Betul, maksimal betul. begitu ya. Nah, rencana apa yang Bapak lakukan, Pak, supaya kegiatan ini kalau hari ini kan siswa yang satu ini, mungkin tahun depan ada lagi yang seperti itu. Nah, rencana aksi, rencana kegiatan apa Bapak yang akan Bapak lakukan supaya apabila menemukan hal seperti ini, Bapak bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan yang lainnya? Baik, mungkin salah satunya karena hari ini ada agenda, kita pun akan berkoordinasi dengan pihak sekolah, juga dengan pihak komite sekolah. Mungkin nanti dari pihak sekolah dan komite itu akan memberikan satu solusi bagaimana biar si anak tersebut gitu kan sekolah bisa tetap berjalan tanpa mengesampingkan apa kewajiban dia juga yang dijadikan sebagai tulang punggung di dalam keluarga. Nah Betul. mungkin ya mudah-mudahan nanti akan ada solusinya gitu kan. Karena saya rasa
ini kalau misalkan tanpa adanya bantuan, baik itu dari pihak sekolah ataupun dari masyarakat, si anak tetap kayaknya Pak Ajat itu tidak akan bisa lah, tidak akan bisa sekolah secara penuh kan seperti itu. Jadi saya mudah-mudahan berharap nanti ada solusi, ya salah satunya bisa memberikan bantuan baik dari sekolah ataupun dari masyarakat. Nanti akan saya ajukan seperti itu. Ya. Mungkin kalau melihat ya apa yang kita lakukan, apa yang Bapak Andi lakukan, hambatan yang paling dirasa lebih besar itu Pak, untuk bagaimana mengembalikan anak itu untuk semangat belajar lagi, timbulnya semangat untuk juga sebagai tulang punggung bagi keluarganya. Hambatan yang paling besar yang Bapak rasakan untuk hal seperti ini di mana Pak, tempat posisinya tuh yang paling besar ya Pak? Halo Pak Sandi, silakan masuk lagi aja Pak Sandi. Iya, masuk lagi ya. Baik Pak Sandi, Ya, sudah baik. muncul kembali. Iya, seperti apa Pak Sandi hambatannya Pak? Maaf Pak Jat, bisa diulangi Pak Jat? Oh iya siap. Untuk tadi kan permasalahannya Pak Sandi, Masalahnya Pak Sandi. ada siswa yang seperti itu ya, sudah kita dengarkan Ya, bersama. Hambatan yang paling besar yang saya tanyakan untuk melaksanakan perbaikan terhadap anak tersebut, ya baru-baru ini yang Bapak rasakan seperti apa Pak? oke. Hambatannya yang paling pertama, eh, karena ini bisa dikatakan ya sekolah yang kedua, saya pun di sini hanya paling dalam 1 minggu itu hanya 1 kali. Ya. Saya hanya 1 kali bisa datang ke sekolah ini. Iya. Hambatannya yang paling ini saya dukungan dari rekan gitu kan, Pak? dukungan dari rekan, terutama ini yang paling ini dari kepala sekolahnya, dari kepala sekolah. Karena sampai saat ini saya aslinya jarang sekali ketemu gitu kan, Iya. jarang sekali ketemu. Pengennya itu langsung seperti apa, tatap muka langsung gitu kan, kita ngobrol, Betul. berkoordinasi dengan kepala sekolah. Hanya kebetulan kepala sekolahnya jauh, jadi saya Hmm. paling hanya bisa komunikasi lewat lewat HP seperti ini, lewat HP Ya, saja, lewat chat kan gitu. Dan saya betul. rasa itu agak kurang maksimal lah, agak kurang maksimal. Saya pengennya ya ketemu langsung, bicara harus bagaimana ini ngambil tindakan seperti itu kan. Nah sampai saat ini mungkin itu yang dijadikan kendala sama saya. Pertama dengan kesibukan saya di sekolah yang inti, yang kedua, ketika ada waktu pun kadang ketika mau koordinasi, pihak daripada sekolahnya, kepala sekolah itu nggak ada. Nah, seperti itu mungkin Pak Jat, kendala yang saya rasakan untuk saat ini. Baik. Jadi kalau saya simak intinya dalam apa, hambatan yang Bapak rasakan adalah komunikasi mungkin yang seperti itu. Betul, betul. Komunikasi antara Bapak dengan pimpinan Bapak, kemudian mungkin solusi ke depannya seperti apa. Tapi udah ada ini ya Pak Sandi ya, lancar ya komunikasinya ya dengan kepala sekolah, bisa tersampaikan permasalahan yang ada di sekolahnya Pak? Alhamdulillah, komunikasi kita lancar ya. Cuman ya itu saja, pengennya biar lebih enak kan gitu ya membahasnya. Pengen itu saya langsung ketemu. Betul Pak, iya. Karena Lebih kalau ya yang namanya lewat dunia maya gitu kan iya nggak terlalu bebas lah kita kan. iya Pak. Jadi kalau kita berbicara untuk hal yang Seperti itu sih penting untuk sementara kendala-kendala yang dihadapi. iya iya. Jadi mari kita menyelesaikan permasalahan tidak hanya lewat komunikasi HP gitu ya Pak ya. Jadi kurang begitu enak ya. Sehingga
apa namanya, Ada penyelesaiannya suaranya Pak Ajat. udah kurang begitu mantap begitu ya Pak ya? Baik. Kemudian Pak Sandi, halo Mas Sandi, terdengar suara saya Pak? Oke. Halo Pak Sandi? Baik. Nggak ada suaranya Pak Ajat. Oh nggak ada ya? Aduh, gimana ini permasalahan terus nih ya. Sekarang gimana Pak Sandi? Sinyal kurang bagus ya. Oke. Gimana Pak Sandi sekarang? Apa sudah terdengar? Jadi kalau kita bisa lihat, kita simpulkan memang perjuangannya Pak Sandi bersama rekan-rekan di sekolahnya, apalagi dalam menghadapi siswa yang memang sebagai tulang punggung di rumahnya, di sisi lain memang tenaga dibutuhkan oleh keluarganya, kemudian juga di sisi lain anak tersebut harus bisa, apa namanya, melaksanakan, eee, pendidikannya. Jadi alangkah bijaksananya kalau kita bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk lebih mendapatkan pendidikan dan juga tetap berjuang untuk keluarganya. Oke, kita sambil menunggu Pak Sandi, kita panggil lagi Pak Sandi, silahkan bergabung lagi Pak Sandi. Baik, ini kita masuk lagi ya Pak Sandi ya? Baik, sudah terdengar Pak Sandi suara saya Pak? Sudah bagus Pak Ajat. Oke, siap. Nih, saya sambil menunggu Pak Sandi barusan saya juga, berkomunikasi sendiri bahwa memang, perjuangan di sekolahnya Pak Sandi apalagi untuk menemui siswanya yang seperti itu yang memang dia adalah tulang punggung bagi keluarganya, tetapi di sisi lain pendidikan juga harus dia dapatkan di masanya usia, dia. Jadi memang salah satu, apa namanya, permasalahan yang sangat kompleks yang dihadapi oleh sekolah Pak Sandi seperti itu ya Pak Sandi ya. Cuman ya mudah-mudahan ke depannya aksi-aksi yang dilakukan oleh Pak Sandi bersama teman-teman di sekolahnya bisa mencapai tujuannya ya Pak Sandi ya. Baik, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan juga kita semua bisa melaksanakan setiap apa yang kita hendak dengan baik, apa yang kita niatkan dengan baik bisa tercapai dengan baik. Oke Pak Sandi, kalau boleh saya meminta nih hasil obrolan kita nih, tolong direfleksikan nih sama Pak Sandi nih. Baik Pak Ajat, terima kasih. Mungkin refleksi dari saya, alhamdulillah pada hari ini saya bisa melaksanakan kegiatan coaching sama Pak Ajat ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi ini di sekolah saya sendiri. Ya, Saya sangat-sangat paham kan gitu harus apa, tindakan apa yang saya lakukan ke depan dan yang sudah saya lakukan itu masukan-masukan dari Pak Hajat, insya Allah iya, ya, insya Allah akan saya usahakan ya semaksimal mungkin gitu kan, karena permasalahan ini sangat-sangat diharapkan solusi yang terbaik ya iya. untuk saya pribadi dan juga untuk kebaikan anak didik saya. Mungkin Baik, terima kasih banyak nih hari ini kita ya bisa sharing ya, dengan permasalahan-permasalahan yang baru lagi dari saya Pak Ajat ya. oke. Mudah-mudahan nggak bosan Nggak apa-apa, ya. kita Nggak bosan. konsul terus, kita ngobrol terus. Terus nih sebelum menutup nih Pak Sandi, saya juga masih penasaran nih Pak. Ini sekarang anaknya sudah mulai masuk lagi sekolah ya Pak ya? Alhamdulillah Udah jalan, alhamdulillah kemarin ya. dia 1 minggu ini masih Alhamdulillah. on time gitu, masih Oh bisa masuk siap Pak, ya dengan alhamdulillah. itu yaitu kemarin kita memberikan sedikit bantuan lah, membantu meringankan beban dia ya dengan Alhamdulillah. tujuan dia bisa masuk sekolah terus kan seperti itu.
Jadi kalau kita lihat skalanya asalnya dia, peningkatan dari nilai 1 sampai 10 itu dia dapat di 5, sekarang udah naik begitu ya, Pak, ya? Ya, seperti A itu Pak Jat. Kalau alhamdulillah, kemarin misalkan nilai ya. kehadiran dia itu hanya mendapatkan nilai 6, sekarang Iya, alhamdulillah jadi nilai 7 lebih lah, mungkin 75 kan seperti itu. baik, Pak. Terima kasih Pak Sandi, terima kasih atas obrolannya hari ini, Pak Sandi sudah mau, apa namanya, mencurhatkan, sesuatunya kepada saya. Mudah-mudahan kita ketemuan lagi dengan hal-hal yang lebih baik lagi, Pak Sandi, ya. Baik, terima kasih juga Oke. Pak Jat. Terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.